Shalom para wanita yang dikasihi Allah, puji Tuhan. Sore hari ini kembali kita bersama-sama dalam pembahasan kita tentang kota Korintus, dan kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kota Korintus ada di selatan Yunani, didirikan pada zaman Neolitikum sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Tahun 146 sebelum Masehi sempat dihancurkan oleh Lucio Mumio dan Romawi, dan didirikan kembali tahun 44 sebelum Masehi oleh Gaius Julius. Di bawah kekuasaan Romawi, Korintus dibangun menjadi besar, ya, menjadi ibu kota provinsi di Akaia. Penduduknya terdiri dari orang-orang Romawi, Yunani, dan juga Yahudi. Dan kota Korintus merupakan tempat tinggal gubernur Romawi. Letak kota Korintus sangat strategis, ya, dilalui oleh jalur utama menghubungkan wilayah timur dan barat. Menjadi tempat yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan, pusat bisnis, dan membuat kota itu menjadi kaya. Kota itu juga merupakan kota tujuan wisata. Setiap 2 tahun sekali diadakan olahraga atletik, ya. Dan juga kota Korintus merupakan tempat para wisatawan berziarah ke kuil Dewi Afrodit atau Dewi Cinta atau Dewi Kesuburan. Beberapa kuil dewa-dewi mengadakan pelacuran bakti dan juga perayaan keagamaan kafir, ya. Karena sangat terbuka kepada dunia luar, orang-orang berpendapat kehidupan mereka sangat bebas dan amoral. Namun kota Korintus menjadi tempat, ya, di mana Injil diberitakan, ya, menjadi tempat yang strategis bagaimana Injil diberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18, Rasul Paulus pertama kali mendarat di Korintus sekitar tahun 51 sampai 52 Masehi, ya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bagaimana Paulus tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan di Korintus, dan dia mengajar firman Allah di sana. Dan di ayat yang pertama diceritakan bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan sepasang suami istri yang luar biasa, ya, yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka adalah pasangan suami istri yang sangat harmonis. Bukan saja mereka saling mengasihi, tetapi mereka juga teman hidup yang luar biasa dan juga rekan bisnis yang luar biasa, ya. Dan mereka bersama-sama bekerja sebagai tukang tenda. Dan Paulus bertemu dengan mereka, dan Paulus tinggal di rumah mereka dan bekerja bersama-sama sebagai tukang tenda. Rasul Paulus bekerja, ya, untuk membiayai kehidupannya. Dia tidak mau di dalam pelayanannya menjadi beban bagi banyak orang, dan dia menghidupi dengan bekerja sebagai tukang tenda, tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla, ya. Dan pada akhirnya Aquila dan Priscilla ini juga menjadi pasangan yang luar biasa. Mereka menjadi penginjil keliling dan menjadi pemimpin jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus, ya. Dan yang berikutnya di ayat yang ke-7, Paulus bertemu juga dengan Titius Justus, dan ayat yang ke-8 diceritakan bagaimana ada Krispus, kepala rumah ibadah, yang percaya ia dan seisi rumahnya kepada Tuhan, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata bagaimana ada banyak orang di Korintus bertobat dan mereka memberi diri dibaptis, ya, seperti itu. Meskipun Rasul Paulus dalam pelayanan di Korintus banyak menghadapi permusuhan, banyak menghadapi penolakan, tetapi Tuhan meneguhkan Paulus, ya. Paulus mendapat penglihatan, ya, dan dia mendengar Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, ya. Di ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Aku akan menyertai engkau," ya. Luar biasa. Dan terbukti bagaimana Rasul Paulus meskipun menghadapi permusuhan, penolakan, dan ada orang-orang Yahudi yang gak suka, mendakwa dan membawa Paulus ke pengadilan, diperhadapkan kepada gubernur Galio pada waktu itu, ya. Mereka berpikir bagaimana pasti Paulus akan mendapat penghukuman, tetapi justru Paulus dibebaskan, ya. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dari kisah ini saya belajar 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan bisa memakai setiap kita, ya, meskipun mungkin kita adalah orang awam atau seorang pekerja, ya, tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
atau mungkin kita bisa mendukung pelayanan hamba Tuhan atau pekerjaan Tuhan yang lain. Sebagaimana Tuhan memakai Aquila dan Priscilla dengan luar biasa, ya. Hal yang kedua adalah meskipun mungkin di suatu tempat atau daerah kita melihat bagaimana kelihatannya orang-orang itu sulit untuk bertobat. Ada begitu banyak penganiayaan, ada begitu banyak penolakan. Tetap beritakan Injil dan jangan diam, ya. Karena pasti ada orang-orang yang percaya. Karena pasti ada orang-orang yang bertobat. Dan jangan takut, Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan pasti akan membela dan menolong kita sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus di Korintus. Ya, puji Tuhan, luar biasa kisah di Korintus. Tuhan berkati kita semua. Shalom.